Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shallallahu ala Muhammad. Perkenalkan, kami kulo Yanuar Diro Saputra, kulo dari asli Purbalingga. Sakniki teng Universitas Sains Al-Quran Jawa Tengah di Wonosobo. Ini sebelumnya, alhamdulillah kemarin belum lama saya bersama gurunya Cak Nun, Mbah Sujiwo Tejo, Jancuk. Dan saya menemani beliau dari Jepara Kalinyamatan bernama Chandra Malik sampai ke Wonosobo dan sampai beliau pulang lagi ke Salatiga. Salam buat muridnya yang tersayang Cak Nun. Ini mungkin pertanyaannya, kemarin saya ngobrol di Dieng restoran di dekat kota Wonosobo. Saya tanya, kebetulan saya mahasiswa pendidikan bahasa Arab Cak Nun. Kulo tanglet, Mbah, kulo kan jurusannya bahasa Arab, tapi kulo skripsi ini ku judulnya analisis kontrastif, analisis tentang bahasa Arab dan Jawa ngapak niku pripun Mbah? Mbah Tejo waduh nyorang ngerti. Takon karo murid nyong jenenge Cak Nun. Wonten jawabe Mbah Tejo. Lah, analisis kula niku niki kula analisis pribadi niku wonten salah setunggalipun dan niki Jawa ngapak sedanten nggih. Orang ngapak orang kepenak nggih. Nek teng Al-Qur'an niku kan wonten salah sijinipun niku alhamdulillahirabbil alamin niku ilat-ilat Turki. Tapi nek ilat-ilat Jawa ngapak alhamdulillahirabbil alamin kan ngoten. Lah sing kula tangletaken ben kita saking Jawa ngapak niku kedah memposisikan Jawa ngapak niku pas mboten teng masuk ke dalam ubudiyah niku kepripun Cak Nun. Soale sakniki itu ibaratnya sing dadi formal nggo non formal tapi non formal dalam non formal. Dadine wong sing Jawa ngapak ya ora ilang ngapake tapi pas salat dadine alamin. Sing pertama niku sing kalih kula kedah diceritakan sejarah Jawa niku pripun. Sing ngetose kula niku wonten dua teori. Sing pertama saking Rangga Warsito, sing setunggal niku saking Stanford Raffles. Sing setunggal niku enten kadose Jawa niku saking Jawa Dwipa. Sing nomor kalih kadose wong Jawa niku asline saking India. Kula saking Wonosobo nyuwun arahanipun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong Mas Islami, Mas Imam mencatat semuanya ya. Berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Cak Cak. Perkenalkan Cak. Perkenalkan Cak. Ngapunten. Kula namine Muhammad Yasir saking Ratamba Pejawaran. Kula badhe tanglet Cak. Pripun resepe kanthi niki sing contone kokam kalian ndung bamser kalih es niku saged akur kados niki kan malah indah nek dipandang kados niki diteruskan Indonesia saged bersatu. Lah tapi sing terjadi teng masyarakat niki biasanya malah berlainan kalih sing wonten teng Desa Merjan niki. Insyaallah sing Desa Merjan niki sing saged didos teladan kangge uswatun hasanah. Lah kula niki badhe tanglet malih sing kaping kalihipun waune dong Cak Nun tindak teng Dieng niku kan nerangaken sing sejarah gamelan apa sing kejawan-jawan lah niku lah. Tapi nek alhamdulillah sejak Cak Nun tindak teng Dieng niku Dieng alhamdulillah pun mboten kados waune sing nganggep nek gamelan niku musyrik napa sebagiannya mohon sampun matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, alhamdulillah. Saya nanti kita coba bersama-sama di sinau nggih. Berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samingun. Jeneng Banyumas niki Cak. Asli dari Petir, Kecamatan Purwonegoro. Sebelum saya bertanya, saya mengungkapkan rasa syukur, bahagia yang luar biasa karena pada malam hari ini tepat tapi kurang lebih 18 tahun saya berjumpa dengan Nyai Kanjeng Wangi di Petir. Sekarang bertemu langsung dengan Kanjeng Wangi beserta pimpinannya di Desa Merten ini. Alhamdulillah, saya berada di Jakarta mendengar info ada iklan sarasehan budaya di Desa Merten. Langsung saya cabut
pulang kampung ke Desa Petir, Pak. Itu demi saya ingin bertemu dengan Cak Nun. Simpel saja pertanyaan saya, mungkin warga masyarakat umumnya sudah mengetahui, namun banyak yang bingung. Karena saya melihat sendiri Cak Nun saja merokok, tapi kenapa MUI mengeluarkan fatwa haram merokok? Itu saja pertanyaan saya. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fuad Zaki. Jujur saya asli dari Jakarta. Saya Betawi asli dan saya kuliah di Unsik Wonosobo. Kebetulan juga saya sejurusan sama saudara Yanuar. Ini apa ya bahasannya, bolo saya lah, boloku dewe. Dan ya alhamdulillah makin kesini karena ya saya makin mempelajari tentang budaya Jawa dan bahasa-bahasa Jawa, ya sedikit-sedikit saya mulai timbul rasa cinta kepada Jawa. Dan juga saya takjub banget dengan Desa Merden, karena jujur di Jakarta itu NU sama Muhammadiyah gitu dan juga dan aliran-aliran yang lainnya itu jarang yang pada akur. Tapi di sini masya Allah banget, subhanallah bisa akur. Tepuk tangan dulu semuanya buat Desa Merden. Ya, langsung saja. Yang saya mau tanyakan, kan banyak sekarang itu ulama-ulama itu pada khilafiyah, banyak khilafiyah antar ulama, pendapat-pendapat antar ulama, yang begini, yang bilang begini, yang bilang begini. Dan kita kebanyakan orang-orang awam yang masih pada awam itu terkadang bingung mau ngikut yang mana gitu. Terkadang bingung kita, Mbah. Nah, niki kira-kira pripun, Mbah? Oke, ya. Sama dengan pertanyaan sebelumnya ya. Oke. Meskipun lebih luas mungkin jangkauannya. Monggo, terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada yang sebelah kanan? Kiri ya? Kiri, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Usman, asli Tegal, cuman alhamdulillah sudah mondok di sini 2 tahun. Singkat saja, saya ingin tanya, angel nganggo bahasa Indonesia, ngapak mawon nggih. Ngeten sak kula cek bingung. Jadi saya bingung dengan kehidupan apa namanya ya yang saya jalani untuk hidup sendiri niku rasanya ngeten. Kok bisa ketika tanah ini saya injak, tanah ini saya kencingin, tanah ini saya berakin, kok nggak marah. Kemudian seperti itu juga angin saya hirup itu dengan keadaan jernih, dengan keadaan bersih. Ketika keluar dari ya apa namanya dari rongga paru-paru saya, kok mambu ya ora gela anginnya pada baik. Sama juga seperti unsur-unsur yang lain. Kira-kira yang saya pikir, kok sedemikian baiknya alam yang telah bersahabat dengan kita. Lah, untuk berbuat balasannya itu caranya gimana? Kurang lebihnya ngoten. Ngoten mawon pun. Kalian nanti saya minta permintaan, Cak. Pengen nyanyi bareng sama Kiai Kanjeng kalau dibolehkan. Boleh ya. Sekarang langsung runding sama mojok sama Mas Adirai sebelah sini. Adirai ning ciut ya. Berikutnya Mas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Mbah, saya Awaludin dari Adipasir, Rakit, Banjarnegara. Saya ada titipan pertanyaan dari kakak saya, Mas JW, karena di belakang nggak bisa maju ke depan.
Pertanyaannya, dari tadi Mbah Nun berbicara tentang persatuan antar golongan. Di Indonesia sekarang justru perbedaan itu menjadi bibit-bibit perpecahan bangsa. Apalagi sekarang banyak dari tokoh-tokoh penting pada ormas Islam yang terjun ke dunia politik, ada yang menjual agama demi politik. Terus apa yang harus masyarakat sikapi kalau ada tokoh ormas Islam yang menjual agama di politik, apalagi sebentar lagi ada pilihan gubernur, legislatif, dan presiden. Dan saya juga minta doanya Mbah untuk saudara saya Gus Arif yang dari Tratah Demak Bintoro. Beliau kena sakit gula udah 1 tahun, kemudian sekarang sehat. Beliau juga punya kelebihan lah yang membantu orang. Kadang walaupun sakit beliau tetap berangkat, walaupun keadaan dirinya sudah ibaratnya nggak kuat, tetap, karena itu katanya sudah tugas atau wejangan dari gurunya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir ya. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Afifuddin dari Kincang Rakit, Banjarnegara. Kebetulan saya mondok di Rakit, Darul Falah Rakit. Pertanyaan saya, dari pribadi saya kok pertama begini, ngapunten Cak. Kulo pernah berpikir ketika saya berada di kehidupan ini, merasakan kalau di pesantren itu ada yang namanya hiroh pesantren. Ketika saya rasa semakin menaun, jadi apa saja pengaruh dari hilangnya hiroh pondok pesantren sehingga mempengaruhi santri-santri ataupun lingkup santri, yang mana menjadikan akhlakul karimah dan budi pekerti yang sedikit demi sedikit mengikis terus menghilang, sehingga saya sendiri pun merasa canggung untuk berinteraksi secara formal, dan saya bingung untuk menghadapi hal tersebut. Terus yang kedua, kebetulan saya di rumah sedikit mengikuti apa yang diacarakan oleh Cak Nun, dan dari saya pribadi, umum dari keluarga meminta ridho dan katakan nasab, yang mana saya mengikuti apa yang Cak Nun apa yang Cak Nun lakukan, seperti halnya ma'iyah jamaah, tapi saya mengadakan untuk khusus keluarga besar, dari keluarga yang jauh dekat yang mau berkumpul berfikir bersama jamaahan, bermusyawarah bersama, yang isinya ada yang saya belum ketahui lafad-lafad ya Robbana ya Robbana ya Robbana ya Robbana ya Robbana bil Mustafa ya Dzal Ula ya Dzal Wafa ya Robbana bil Baitil Atiq niku lajenge sahih lana husna thariq napa niku leres napa dereng leres kalih niku nyuwun napa keterangan kalih bimbinganipun panjenengan Cak. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sabar sampean jenak di situ ya. Perkara ndak dapat kopi soal nasib ya. Enggak apa-apa ya, bismillah. Mas Islami tolong satu persatu. Ya, pertanyaan pertama, bagaimana cara memposisikan Jawa dengan pas yang tidak benturan dengan ubudiyah? Soal ucapannya Mas ya. Enggak ada masalah Mas. Soal ucapan tuh gini, pedomannya kalau saya pakai peristiwanya Rasulullah, Bilal, Sayyidina Bilal yang dikasih kepercayaan untuk adzan itu kan juga tidak bisa menyebut shin. Kalau dalam bahasa Arab ada 4 S, tha, TS ya, kalau saya TS, sin, sod, shin. Nah kalau asyhadu kan pakai shin ya, kayak kalau sholat kan
hayya 'alas shalah so dadi ilate rada mendur sithik ngono ya. Nek shin niku ilate ketemu, ombo ketemu dengan untu kan gitu. Nah, sod shin fa. Nah, Bilal itu, Sayyidina Bilal itu kalau adzan enggak pakai as tapi as. Ashadu alla ngono kae. Gitu. Terus kan protes liya-liyane. Loh, Kanjeng Nabi niku pripun kok ngangge as kudune kan as gitu. Terus Kanjeng Nabi jawabnya sangat sederhana. Wis to rasa rewel. Kuwi nek Bilal ngomong sin kuwi karepe shin. Dadi unine cangkeme sin ya ora apa-apa, sing penting atine shin. Lah nek ain karo ngain wong Allah wae ana sing Allah, ana sing Allah, ana sing Allah. Orang nganti tua Allah ya ora iso nganti tua iso ora masalah. Sing penting atimu tenanan Allah, ora ndelok rupamu, ora ndelok swaramu, ning ndelok atimu. Innallaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanduru ila qulubikum. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Syukur-syukur sing penting tajwid dan makhrajnya itu diusahakan saisa-isane. Ning nek arep taat 100% jane ya ora iso. Ora iso. Aku nek arep nuruti tajwid mutar kowe. Ya insyaallah kowe Mas Islami. Alif mati ketemu hamzah. Jadi misalnya insya terus ana hamzah. Berarti 3 kali lipat panjangnya. Ya nek mat biasa kan insya gitu. 2 tek tek. Nek ono hamzah atau alif di belakangnya ditambah 3 kali lipat insya Allah. Wes arep ngomong ngono kowe bendino modar to kowe ning perapatan dalan ketemu kanca le engko sore teko tenan ya terus kowe njawab insya Allah meng kaya wong gendeng kowe sesuai ya ora apa-apa lah mat biasa ya sing penting karepe apik angger sing dawa ya didawake itu namanya tempo. Jadi orang qiraah sama tartil beda. Jadi ngimami kayak iso wae. Nek ngimami tarawih karo ngimami Jumat kan temponya beda. Ya, nek ngimami Jumat kan Sabbihisma rabbikal ladzi apa? Wadduha wal laili idza saja. Ma waddaka rabbuka wa ma qala. Walal ngono to? Nek tarawih Wadduha walidha Allahu Akbar. Tidak salah sebenarnya asal temponya tepat. Jadi soal perbandingan itu. Nek cendak semene dawa semene. Nah, tempone dawa berarti mat menjadi bisa lebih panjang asal seluruhnya disiplin dengan ukuran temponya gitu. Jadi kalau tartil kan Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allati waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas tetap ada matnya. Tapi kalau kira kan Qul a'udzu birabbin nas itu soal tempo gitu. Jadi menurut saya tidak ada masalah. Gusti Allah ra rewel insyaallah. Sing penting atimu Gusti Allah mosok udit banget. Ayo kok ngain ayo ngain ayo ngerokok kowe modar kok ora ngono aku wani totoan wis berane ya piye ora insyaallah nek aku lho ya ning aja niru aku wis kondo jangan percaya sama saya yang saya omongkan hanya pendapat. Jadi saya ini punya pendapat, saya tidak akan pernah berfatwa seumur hidup. Saya tidak tahu di mana ada ayat mengenai fatwa. Aku takon di ayatnya soal fatwa. Siapa yang punya hak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu? Yang punya, sing duwe no. Aku melu duwe apa? Wong ki untumu dhewe ora iso ngendhek. Untung dindek untumu. Nek karo Gusti Allah Gusti misalnya ora mandek, orang ngono ya misalnya ora krungu kowe. Jadi untumu dawa terus. Sing kene piye? Apa njur menggo?
Jadi Anda tidak punya apa-apa, kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya hak apa-apa. Yang berhak menghalalkan, mengharamkan, memakruhkan, mensunahkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Kita berpendapat, ulama berpendapat, ya. Bahsul Masail berpendapat, majelis tasjih berpendapat, tapi dia bukan Allah. Sehingga siapapun saja boleh asal memenuhi syarat, dia juga berpendapat. Maka engkau semua harus punya kedaulatan berpikir sendiri. Maka dekat-dekatlah dengan Al-Quran, baca Al-Quran tiap hari meskipun satu ayat, supaya kamu punya dapat hidayah dari Allah untuk menentukan sesuatu. Nah saiki aku harap berfatwa, mau aku ya saiki sambil jawab ini saya harus menjelaskan ini ya. Nyun sewi singkatnya tadi saya mau baca ayatnya didawak-dawake dienak-enakke ning rasa pokoknya ini. Allah itu mengatakan alam taro kaifa doroballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibatin atluha thabit wa faruha fis sama. Nyun sewu ya, ini jawaban untuk seluruhnya sebenarnya. Setiap jawaban saya kalau tidak memahami spektrum dan struktur ini, jawabannya bisa bias dan akan Anda salah pahami. Nah, Allah mengatakan, apakah engkau tidak melihat? Melihat ini kan nganggu meripat, apa nganggu hati, apa nganggu pikiran, kan beda. Nek alam taro kaifas sajaroh berarti nganggu moto. Nek wit-witan nganggu moto. Tapi Allah mengatakan alam taro kaifa doroballahu. Ini soal sanepan, ini soal simbol. Berarti ngelihatnya harus dengan pikiran, tidak dengan mata. Itu ya. Alam taro kaifa doroballahu mathalan. Oh, Allah memberi perumpamaan tentang kalimat yang baik. Kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, yang akarnya menghunjam ke bumi dan daun-daunnya merambah angkasa, merambah langit. Nah, kali ini yang Allah memberi contoh mengenai atau simbol apa nek jawaban niku sanepan lho Pak, sing perumpamaan niku napa? Sanepo. Allah maringi sanepo bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik. Saiki didelok sik, kalimat ini maksudnya apa? Apa ngomong karo sastrawan kuwi? Ngomong karo penyair. Wong urusane kalimat. Apakah kalimat itu kumpulan dari kata-kata, kata-kata itu kumpulan dari huruf-huruf, atau kalimat itu maksudnya adalah segala bangunan yang diurus melalui kalimat. Misalnya aku dadi lurah nganggo kalimat, aku dilantik nganggo kalimat, aku ngurusi bayiku nganggo kalimat, gitu. Gendong bayi we uru-uru nganggo kalimat. Nah, saya menafsirkan seluruh apa saja dalam kehidupan ini, bangunan apa saja dalam hidup ini oleh Allah diumpamakan seperti pohon yang baik. Semua kue dadi lurah kuwi berarti kue nggawe wit-witan, kue nggawe negara wit-witan, kue nggawe Muhammadiyah wit-witan, apa nggawe NU wit-witan, nggawe rumah tangga wit-witan. Apa wit-witan kuwi? Wit-witan kuwi ana oyote. Cetak ya Mas ya. Jadi ojo nggawe apa-apa nek ora ana oyote. Wong wit-witan wae mesti ana oyote. Terus di atas oyot ana apa? Pohonnya. Batangnya setelah itu bercabang namanya dahan ranting, terus lagi ono godong, lagi ono kembang, lagi ono sekarang kita terjemahkan. Nek Muhammadiyah di sini ini akarnya, Muhammadiyah yang di Merden ini akarnya apa, batangnya apa, dahannya apa, rantingnya? Cabang berarti batang. Berarti oyote neng di. Loh, oyote Mas. Oyote itu sebelum batang kan oyot. Jadi poe neng di poe Muhammadiyah iki. Loh kok diranting? Ranting kan setelah dahan Mas. Setelah cabang ada ranting. Setelah ranting ada daun ada bunga, Nah, oyote iki ndi? PP Muhammadiyah to Mas? Piye to Mas? PP Muhammadiyah kalau NO, PB, NO itu oyote. Hilir ya ora enak banget itu.
Ya Mas ya, oke. Kedua Mas Islami. Iya, kita lanjutkan, masih ada satu lagi Mbah. Jadi Jawa itu apa dan bagaimana? Nggak mungkin saya menjawab itu. Seandainya pun saya jawab itu kan aku ngomong ngono kuwi. Bener ora bendere, upama bener diakoni apa karo UGM. Diakoni apa karo Dignas. Diakoni oleh para sejarawan. Aku ora diakoni sapa-sapa. Saya di bidang agama tidak diakui oleh ulama, di bidang ilmu saya tidak diakui oleh universitas, di bidang apapun saya tidak diakui apa-apa. Lah kok kowe takon aku iki bodoh men. Cetha aku ora diakoni sapa-sapa. Ning nek meng arep ngomong omong-omongan kapan Jawa ki piye, saya punya pandangan yang sangat berbeda dengan yang ada dalam sejarah. Karena menurut saya melihat sejak abad ke-7 itu Jawa dipendem oleh dunia. Karena mereka tidak akan bisa mengalahkan Jawa. Dan mereka tahu Jawa itu sudah jauh sebelum ada peradaban Barat, sebelum ada peradaban Yunani kuno, sebelum ada peradaban Mesir kuno. Jawa sudah ada. Dan kalau Anda melihat unsur-unsur Jawa sekarang, itu software Anda kalau mau lintas akses kan pakai JavaScript. Pakai JavaScript, tahu toh? Anda yang ngerti software. Apa jenenge kok JavaScript, kok ora Madura script, kok ora Western script, Arabic script. Anda harap dipelajari Mas, bagaimana lahirnya JavaScript. Sekarang Anda ke Israel, ibu kota Israel apa? Java Tel Aviv. Sampai ke sana tulisannya Java Tel Aviv. Aku takon tuwon di wong Yahudi apa wong Jawa? Jewish. Yahudi kan Jewish. Karo Jawa bedane apa? Jewish. Kuwi putune Jawa, duwe putu Jewish. Kuwi ya nek narep lho tenan Mas tadi kan beras. Beras, cetha nek wong Jawa, beras. Mergo kene iki anget, cangkem iso mangap mingkem ki cetha. Begitu engko ke daerah subtropis di daerah Iran, beras di Iran itu beras. Arep beras wis kademen, beras. Beras ngono. Engko nek kowe nang Eropa wadem banget ning gari arep wis rice ngono. Maka bahasa Inggrisnya beras kuwi rice. Ngono ceritane. Ora percaya rono dhewe kowe. Anak mengarep ngarang-ngarang rumangsamu kae sing karya ilmiah kae ora karangan, bukan meng versi. Kae yo meng versi. Itu versi itu dzonni. Maka kenalilah kalau Al-Qur'an dari Allah itu namanya qat'i. Dari Rasulullah qat'i. Tapi kalau setelah Rasulullah semua dzonni. Dari Sayyidina Abu Bakar sampai kita semua dzonni, mau Syafi'i, mau Hambali, mau Hanafi, mau Maliki, mau Din Samsuddin, mau siapa saja semua seperti mau Mbah monggo lah. Tadi kan Muhammadiyah ngerokok berarti Malikiyah. Karena Muhammadiyah kalau Syafi'i kan tidak ngerokok, Pak Syafi'i Ma'arif kan tidak ngerokok, tapi kalau Pak Malik Fajar kan merokok, Bus berarti kalau Muhammadiyah aliran Malikiyah itu ngerokok. Itu. Nah khusus Din itu ngerokoknya tidak di Samsu, karena selalu saya tanya kalau ketemu Din, Samsudin gajah aku gudang garamai gitu kan akhirnya. Aja nusuhan to ya. Aku urip pisan ora iso guyon iki njur ngopo karo bojomu serem ngono. Karo bojomu njur syar'i ngono. Buka. Yo aja ya guyon lah. Ya guyon pura-pura goblok gitu kan. Ini gunung punya siapa, Dek? Terus bojone sing sari antum alamu bi umuritum. Ya rasa ngono kuwi lah ya. Ayo wis lah guguyon lah ngono kok ya dadak antum alamu bi umuri dunyaku masyaallah. Guyon ora ora iso saiki lho. Makanya jangan khawatir kalau ada aliran-aliran yang aneh-aneh yang serem-serem kuwi ora suwe, susuk ora tahan dhewe. Susuk kudu guyu dhewe. Wis kowe guyon wae kono susuk melu guyon. Ngopo? Sembayang ngene ra entuk, ngene kurang dhuwur, ngene kurang. Wah, angel banget sembayang.
merem ora merem, alah angel banget saiki salat ki. Biyen iki wong ngelirik masjid wis alhamdulillah. Saiki wis mlebu masjid isih diharamkan, dimusyrikkan, ya ta gak? Mengarep salaman, assalamualaikum salaman khere. Piye to? Karena Rasulullah ndak pernah salaman habis salat. Ngono. Loh. Jadi nek lho bar salat ngising wentok kaya kok salaman sing ora entuk ngising ning masjid. Nek kowe tahiyat karo salaman kuwi ora entuk. Kadang-kadang bahkan entuk loh. Aku soalnya tahu diimami wong tua banget, wong NU tua, wong ning desa kaya umur 90 wis Allahumma malah Muhammadin terus karo ngene-ngene. Maki yang penting ya kana berdua iya kana stain. Itu nasiratal mustaqim. Wis tua banget siratal ladzina terus ning langgar cilik kan ana cendelone Mas. Terus Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Aku kan kuwi ning dalan, aku nganggo motor, leren maghrib begitu dung aku leren sak onone musala aku mlebu jebul sembayang karo mbah iki mau. Dah aku iki selama salat iki ora kelingan Gusti Allah blas. Lah imamku kaya ngono e. Lho. Kukur. Lho. Ngongkek geger. Lho kan gitu. Terus aku begitu rakaat ketiga aku tur kelingan ya Allah, aku selama salat tidak ingat Engkau ya Allah. Karena aku takjub kepada imamku, tentulah tidak sah karena aku tidak mengingatmu selama sholat. Saya berjanji saya akan sopan kepada beliau, saya akan selesaikan sampai tahiyat akhir, saya akan cari musola lain gitu kan. Nek aku langsung lunga kan rapi tak enteni nganti tahiyat akhir. Jadi aku ini karo lu piye ngono aku to. Terus assalamualaikum terus noleh deh. Gusti Allah ora rewel kok kowe rewel. Melayu aku Mas. Melayu aku ngerti loh nek aku rewel iki. Ya Allah mulane to aja rewel-rewel. Sing tulus atimu bertauhid, sing tresno kowe karo sapa-sapa, ayo memperbanyak penerimaan dan mengurangi penolakan. Mari kita menjadi ruang satu sama lain. Nek kowe dadi perabot, kowe selalu mencari ruang. Nek kowe menjadi ruang, kalau kamu selalu menampung perabot-perabot. Jadi NU menjadi ruangnya Muhammadiyah menjadi ruangnya NU. Banser menjadi ruangnya Kokam menjadi ruangnya Banser. Saling luas jiwanya, saling besar hatinya, dan saling tangguh mentalnya untuk melindungi satu sama lain. Ini ya Mas ya. Oke. Berikutnya Mas Islami. Apa lagi ya? Apa ya Mas? Saya jawabnya lagi ya. Yang penting seneng ya. Yuk Mas. Ya, bagaimana resep menyatukan antara Kokam, Banser dan lain? Lah wis ini ya. Wis, nasa Indonesia rasa ngurusi kowe. Ngopo Indonesia iki kan ra iso disana kok kae. Sing penting ini loh, Indonesia sejati itu ya merden ini. Ya ini Indonesia sejati, mulane sinau bareng. Alhamdulillah saya sinau bareng tinggu kabeh loh. Sinau bareng Ustadz Abdul Samad, ngaji bareng Ustadz Jelang ngono saiki. Ya, sholawat bareng Habib Syekh. Alhamdulillah saya tinggu kabeh. Nanti kalau mereka ini sinau barengnya atine aku ora dadi ceret le, aku dudu kiai ceret. Nek ceret kan pokoknya teko omah wis nggawa. Engko kowe gare mangap, ayo kene gitu. Kuwi kiai ceret. Nek kiai talang kuwi rene ikhlas atine wis apa wae angger manfaat tak lakoni dienggo jamaah ning kene, terus dheke kaya talang mangap nang Gusti Allah, monggo Gusti ajeng pun ilhami napa kula saluraken ten jamaah. Itu namanya kiai talang. Ana meneh kiai gentong. Kiai gentong kudu kok siwur, kue kudu njupuk banyu saka gendong kuwi. Nah aku lak ora wani ngaku gentong kan gitu, meskipun pertanyaan tadi kan kue nyiwur dari air gentong, tapi saya tidak berani mengaku diri saya gendong. Aku minum ya talang la ono udan tak salurke, dan talangnya ra tau entuk banyu lho ya ora. Apa ono talang apa jenenge lah ora to Pak, talangnya lak mung diliwati to Pak, mesti entek talangnya ra entuk apa-apa, dan aku ora masalah ra entuk apa-apa. Wis cukup Novia kalau jengking kuwi. Ini Mas ya, sudahlah, la yukallifullahu nafsan illa wusaha.
terserah Banser nasional, terserah Kokam nasional, terserah NU nasional, terserah Muhammadiyah nasional, terserah Indonesia nasional, tapi di Merden, tapi di Merden ngene lho Indonesia sing tenang yo ngene iki. Kowe arep ngopo wae ora iso kowe ngerubah iki. Ora iso yo ngene iki sing bener. Udah itu kita jaga terus. Nah, nanti di kecamatan lain tolong bikin seperti itu. Di kecamatan lain, di kabupaten lain tolong bikin seperti itu. Wes bener wis apik. Orang jarep bikin nasional aku iki arep dadi sekjen PBB apa piye. Ndak tak mikir aku ora mikir semono gedene kok. Dan jangan dipikir hanya kita yang kerja, malaikat bekerja, Allah bekerja, masayih bekerja, mbah-mbah bekerja, mbah-mbah kita ikut bekerja, Sunan Kalijogo masih bekerja, Sunan Bonang masih bekerja, Mbah Ut, Mbah Masrur, Mbah Dolah, Mbah Lapeo, Mbah semua masih bekerja di Kendal, di Kudus, di 18 titik seluruh Nusantara masih ada waliullah yang menjaga kita sehingga kita tidak akan bisa dihancurkan oleh siapapun. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya. Ya, kenapa MUI mengeluarkan fatwa rokok? Oke. Gue iki lagi bingung arep ngerokok atau orang ngerokok apa piye? Sedang bingung, ndak? Kalau saya pribadi pernah mendengar ceramahnya Cak Nun di YouTube, tapi tentunya masyarakat awam pasti banyak yang bingung. Jadi alangkah baiknya dipaparkan juga malam ini. Terima kasih. Ndak, tapi Anda ndak sedang punya masalah urgen dengan rokok? Tidak. Ayo ndak rano masalah ngopo ndak takon bareng ora masalah. Sing ngerokok ben ngerokok, sing ora ngerokok ben ora ngerokok. Faman sya'afal yu'min, faman sya'afal yakfur, kata Allah, barang siapa mau beriman berimanlah, barang siapa mau kafir kafirlah, kan gitu. Itu loh. Rokok ini Mas, yang paling baik jawabannya adalah Anda mau ngerti bener apa tidak. Kalau mau ngerti bener, Anda harus mempelajari sendiri supaya Anda tahu bahwa fatwa A ini benar atau salah, fatwa B benar apa salah. Nah, untuk pelajari rokok, satu secara ilmu, dua secara sejarah. Iki biyen rokok iki lahire kuliner apa medis misalnya. Nomor tiga, perdagangan internasional. Ada persaingan antara company farmasi melawan company nikotin. Kalau syukur Anda pakai futurologi, pada suatu hari Anda jangan kaget, ganja itu halal. Karena tidak ada satu pil pun yang tidak pakai ganja sebenarnya. Cuman kita tidak mengerti bedanya ya dan dosis, gitu enggak? Jadi ada barang yang bukan soal ya apa tidak, tapi seberapa. Gitu loh Mas, gitu enggak? Jadi soal kadar, soal ukuran. Jadi kadang-kadang ini loh, lombok penting ora? Ini ora sak kilo toh. Sekali makan sak kilo lah ora toh. Ini soal dosis, gitu enggak? Jadi bukan soal lombok iya apa tidak, tapi seberapa lomboknya. Sholat penting enggak? Nek ora njur kowe sembahyang sedina subuh 13 rakaat lah ora toh. Dia baru tepat kalau 2 rakaat. Karena Allah maunya begitu dan tidak usah bantah sama Allah. Kenapa 2 rakaat? Ya sakarepku ngono langsung jawabnya Gusti Allah. Aku tahu takon, kenapa engkau tentukan 2 rakaat ya Allah? Bukankah kami masih segar ketika pagi? Nanti ketika siang habis kerja ngojek ke sana kemari kok malah 4, kan capek ya Allah. Jadi waktu aku subuh kenapa cuma 12 rakaat pun aku lakukan ya Allah demi cintaku kepadamu. Ayo sakarepku kok ruwet kowe ngono kuwi. Terus kenapa zuhur 4 modaro ngono dhewe malah modaro iki. Sudahlah Mas, temukan makna sholat itu, kenapa 2, kenapa untuk dirimu masing-masing dan jangan dipaksakan kepada orang lain. Termasuk rokok. Gitu loh, termasuk rokok. MUI dapat bahan ilmiah dari mana? Kalau mau ngomong ilmu, Anda mempelajari sejarah apa tidak? Wong tadi jelas ada temen ini ada sakit gula tadi Mas. Yang sakit gula. Ini gula ini jelas ini. Ini kalaupun tidak haram agak makruh ini. Di mana-mana orang sakit gula. Gula kok tidak pernah dimarahi itu ya. Sing sakit rokok ira ono siji-siji loh Mas. Ya, jadi dipelajari Mas. Kalau Anda mau pelajari saya support. Bahan-bahannya saya support. Sebab kalau saya ngomong apa aja orang udah benci kok. Udah benci kok semua. Gitu loh. Anda kalau naik pesawat kan yang dilarang cuma rokok, minuman keras enggak, zina tidak, oplosan tidak. Naik pesawat coba. Pengumumannya kan
penerbangan ini bebas dari asap rokok. Ngono tok. Dalam tanda petik tidak bebas zina, tidak bebas whisky, tidak bebas narkoba, tidak bebas. Hanya ini bebas asap rokok. Jadi sing dikuyo-kuyo ki rokok wae, itu urusan lain, Mas. Sing dielek-elek ki merokok wae. Korupsi ora diken. Ini pesawat bebas dari korupsi ora ono, Mas. Nah, itu juga menambah dukungan saya. Menambah saya nggak mau. Menambah saya tetap merokok. Kowe menindas rokok kok. Kowe bohong mengenai rokok kok. Kamu bilang rokok membunuhmu. Kenapa nggak kamu bubarkan pabriknya? Jadi pemerintah ini kenapa tidak membubarkan pabrik rokok? Kenapa tidak melarang? Berarti kamu membunuh rakyatmu dengan mengizinkan pabrik rokok tetap berdiri. Jadi pemerintah bubarkan pabrik rokok. Ayo nek wani. Bubarkan karena jelas rokok membunuhmu. Kalau pemerintah mengizinkan pabrik rokok berarti dia adalah legitimator atau yang meresmikan pembunuhan kepada para perokok. Kenapa tidak dibubarkan? Aku kepingin roh aku. Ayo bubarno. Ayo bubarno. Lurah kok wegah dadi lurah. Wegah wis nesu bendina mesti. Mergo ora ngrokok kuwi. Bojone kaplok. Ngapa to Mas? Orang rokok ya mang. Oke, ini guyone Mas, tapi intinya ayo kita pelajari bersama dari sudut ilmu sejarah lahirnya rokok, terus persaingan dagang. Kenapa MUI mengharamkan? Muhammadiyah juga disuruh mengharamkan, NU juga disuruh mengharamkan. Ada proses, tapi kalau saya ngomong di sini nggak enak. Semua disuruh, WHO, Departemen Kesehatan semua disuruh mengharamkan. Aneh orang apa-apa, aku tidak menganjurkan siapapun untuk merokok. Aku juga tidak akan menganjurkan supaya Anda tidak merokok. Saya tidak ikut-ikut soal itu. Tapi Anda harus berdaulat atas dirimu sendiri. Anda harus kenal kepada kesehatanmu sendiri. Apa sing apik, apa sing elek, kowe kudu ngerti dhewe nang awakmu dhewe. Kan gitu, Mas. Dan aku rumah sama aku bunuh diri oke. Rumah sama aku ora lho ngaku iki sembarang tak pikir tenan kok. Nganti aku poso swidak 5 tahun ki ora dadi apa-apa, ora duwe apa-apa. Ya toh, bojo ming siji. Dan seterusnya saya puasa terus dan saya hati-hati dengan kesehatan saya. Aku iso maraton, aku iso melayu, aku iso pencolotan, umur saya tidak mengganggu kaki saya, tidak ada masalah. Iki niki wetengku iki lumayan to iki. Kanjeng Nabi ki wetenge kan lurus sama janggute. Set. Saiki delon-delon bapak-bapak kae. Kan ngene. Nah, aku garis lurus Mas. Garis lurus gitu. Tidak ada. Dan saya tidak pakai apa-apa, saya cuma pakai cara hidup yang tepat gitu toh. Kapan mangan, kapan orang mangan, sepiro mangan. Nyun sewu tadi saya disuguhi makan, saya cuma ambil godong kates karo sego sithik banget karo lombok gitu. Kalau ada tadi sayurnya saya akan ambil duduhe tok, Pak. Srup wis gitu. Gitu loh, Mas. Tadi nyun sewu soal itu ayo dipelajari benar-benar. Saya tidak mengatakan MUI salah atau siapapun salah, tapi setiap orang harus berdaulat atas apa yang dilakukan dan tidak dilakukan pada dirinya sendiri. Ini ya Mas ya, nyun sewu ya. Oke, berikutnya. Ya. Selanjutnya masalah khilafiyah. Kira-kira kita mau ikut ulama yang mana itu? Gini. Supaya kowe iso ngerti iki legi apa ora ngerti, legi apa asem apa pahit kan ilatmu to urusane. Lah kowe iki ilatmu iso ngrasake legi ora? Maksud saya, Anda menilai ulama ini, ulama ilahi, kowe duwe ilat ora untuk merasakan yang mana yang bener. Tak kowe ya ora duwe to. Piye kowe cara mengukur? Syafi'i orang pelajari, Hanafi orang mempelajari, Syiah orang mempelajari. Wong kene ya ming keset ming kepengin sing dia sing bener ning ya ora gelem sinau. Nek prasaku Mas, mumpung ana ulama berfatwa melok sing gampang. Misale poso sing keri dhewe, riwaya sing cepet dhewe, ngono wae. Ngono wae. Sing tanggung jawab sapa? Sing tanggung jawab sapa? Sing berfatwa dong Mas. Sing berfatwa dengan tanggung jawab.
Engko ditakoni, "Lho, kamu kok puasanya kok kari?" "Lho, saya kan ngikut ulama. Kan ulama warasatul anbiya. Saya ngikut. Saya kan umat biasa, saya tidak bisa apa-apa." Ah ngono ta. Dadi melu sing gampang. Misalnya sholat sing bisa dijamak. Nggak perlu kok jamak terus. Nggak perlu setahun kok jamak pisan. Ini Mas ya. Kenapa Anda bingung? Pakai akal sehatmu sendiri, mana ya yang paling nalar di antara ini, atau kalau enggak ya Pak, ya mana yang paling gampang untuk Anda, itu aja. Arep piye? Wong kowe iki ora iso milih di antara sekian lo, malah takon aku. Lah aku insyaallah tidak punya kompetensi lagi toh. Aku lah dudu sapa-sapa. Aku ban serep kok. Udu ban tenanan kok. Aku ulama aku ya dudu, ustad ya dudu, kiai ya dudu, intelektual dudu. Kabeh ming dudu lah kok kowe malah tergantung aku. Lah kowe milih ulama siji sapa sing kok nut sing paling apik kelakuane, sing paling pinter Islame menurut kowe, nuten wis apa wae kan gitu. Ora sang ngrungokke ulama liyane. Kalau memang kamu NU ya sudah fatwa NU, kalau Muhammadiyah fatwa Muhammadiyah gitu loh. Lah kok malah takon aku. Gitu loh, aku kira cetha wit-witane kok kan gitu. Berikutnya Mas Islam. Mohon maafin agak panjang jawabnya. Tak singkat sekarang. Yuk. Ya, selanjutnya bagaimana cara membalas alam yang telah diberikan Allah kepada Bersyukurlah kepada penciptanya. Karena alam tidak ngerti kamu terima kasih apa tidak. Pi rumangsamu piye? Ku wiritan terus ku moro wit nyuwun yo. Ya ra iso iki ya aneh kowe iki ya. Ya matur nuwun nang sing duwe lah gitu Mas ya. Betul enggak Mas? Bersyukurlah kepada yang memiliki. Cuman untuk kesadarannya begini, biasa saya pakai ilmu gini. Wit-witan kuwi adimu apa Kang Masmu? Kang Mas. Gunung, kali, segara, Kang Mas. Kewan, Kang Mas. Malaikat, jin, Kang Mas. Menungso iki berarti kan buncit, anak bungsu. Nah, wis nganggo Jawa wae, pokoknya nek karo sing luwih tuwa kene kudu takzim, kudu apa jenenge nek coba kudu andap asor. Jadi kita sama pohon harus andap asor, aja kok uyuh-uyuhi terus nganggo angka 8 kae. Mulane kowe njur sok dianu kae apa njur kowe lara apa kae. Gitu. Jadi kalau saya pakai apa saja yang efeknya itu namanya tadabbur. Tadabbur itu terhadap Quran maupun terhadap alam. Kamu bisa betul alhamdulillah, bisa setengah ya alhamdulillah, bisa sedikit tok enggak apa-apa, asalkan hasilnya membuatmu jadi manusia yang lebih baik dan lebih dekat kepada Allah. Ibu kowe iso nemeng Al-Fatihah tok. Mudah-mudahan Allah mengampuni, yang penting hasilnya kamu menjadi orang yang lebih bertakwa, menjadi takut kepada Allah, menjadi lebih berbuat baik kan ngono wae. Bukan soal pintere Mas, nek pintere ora payu ning ngarep Gusti Allah. Gitu loh. Apakah Anda hafal Quran pasti lebih hebat dibanding yang tidak hafal Quran di depan Allah? Kan tergantung kepada liutammima makarimal akhlak. Saya tidak mengatakan hafal Quran tidak baik, baik, sangat baik, dan Allah senang Anda menghafalkan Quran, dan saya juga mendukung sepenuhnya. Tapi yang pasti lebih baik adalah husnul khuluq, yaitu apike ayuning kelakuanmu, ayune perilakumu, ayune akhlakmu, kan begitu. Kira-kira gitu ya Mas. Jadi kira-kira gitu ya jawabannya ya Mas Islami ya. Monggo. Ya. Oke, selanjutnya apa sikap kita kalau kita mengetahui ada orang yang menjual agama? Saya kembali ke la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kira-kira kowe kuat ora ngatasi kuwi? Tadi yang tanya siapa? Itu kira-kira di luar jangkauanmu apa di dalam jangkauanmu? Nek di luar rasa kok pikir. Wis ana sing ngerjakke kuwi engko, tenang wae ya. Nek kowe iki meng kuate sak kilo ya rasa mikir sak kuintal ngono lho ya. Udah, yang penting Anda baik dengan apa Bapak Ibu baik, dengan keluargamu baik, kamu nyambut gayanya tekun, kamu sholatnya beres, ibadahmu rajin, sudah selesai. Itu sudah merupakan sumbangan yang luar biasa kepada perbaikan negara. Nanti ada petugasnya sendiri Mas. Ojo rumangsamu semua bekerja untuk semua. Nek mur penggaweannya ya meng tinggo ngemur, baut tinggo ngerapeti mur meng ngono ta. Nek ban ki ya rasa melu nyetir. Oh ban kok kowe, ban ya penggaweane ya muter kan gitu. Jadi kita kan berbagi tugas. Gitu. Jadi tidak ada masalah Mas, tenang aja. Minimum Anda berdoa aja. Ngene wis, Al-Fatihah ping 7 untuk itu tadi, setiap sholat, ya. Nek keluargamu piro kabeh, Bapak, Ibu, Adik?
semua berapa? 4. Oke, Al-Fatihah ping 6. Papat tinggu kue sak keluarga, sing siji tinggu khusus kayak mau, sing menjual negara sak piturute, sing siji tinggu keseluruhan dari hidupmu. Aku juga gitu mas, aku bendino Al-Fatihah putuku loro, anakku, terus ono adine Mbak Via tak Al-Fatihah bendino. Ora iso apa-apa aku mengisone kaya ngono kuwi. Wis kalau Anda tidak bisa berarti Allah yang bisa, kan gitu aja. Syukur suatu hari Anda punya kekuasaan dan kekuatan untuk mengatasi itu. Kalau sekarang Anda tidak punya, ya wis rasa apa-apa. Yang penting Anda hatimu tenanan, hatimu wis bener sikapmu sak pitur. Jadi ya. Oke, berikutnya. Ya, terakhir mungkin apa saja pengaruh hilangnya ghiroh di pondok pesantren? Kuwi oke jawabannya karena ini masalah struktural dan sistemik nek cara aktivis ya. Ini kan ada satu sistem global sedemikian rupa. Penjajahan sekarang itu tidak hanya penjajahan bedil dan fisik dan materialisme, tapi terutama penjajahan software, cara berpikir, undang-undang, kurikulum pendidikan. Itu membuat pesantren menjadi kurang percaya diri, orang Islam menjadi kurang percaya diri. Orang Diknas saja kalau pidato, ini alhamdulillah ini anak-anak dari SMP Kesbang ini ada yang nanti yang bisa kuliah ke Amerika, ke Jerman, bangga banget karo Amerika, karo Jerman. Padahal dia petugas pendidikan Indonesia, tapi dia tidak bangga dengan Indonesia. Dia, wah Amerika, kayak Amerika ingin opo, rumah samu ki opo. Oh Amerika tahlilan ya ora ngerti, istighosah ya ora tahu, manakipan po meneh. Nah Indonesia ini kebak loh mas awake dhewe iki mas, sibuk loh kita ini mas. Kalau Anda ke Korea coba dadi wong Korea kono, jam 8 bengi wis bingung mas, balik kerja bingung, ora duwe apa-apa. Nek kene kan isak ditambahi salat isak tambahi sunat, engko bar kuwi ana tahlilan, ana apa selawatan dhewe ya iso, tafakur dhewe iso, iktikaf dhewe iso, macam-macam sibuk kita. Kalau orang di luar Indonesia apa mereka? Tidak ada pak, ada Kapolsek duduk dengan pengajian sampai jam 1 malam di seluruh dunia hanya ada di Indonesia. Jadi polisi Indonesia itu, tentara Indonesia luar biasa, tidak ada di mana-mana, hanya di Indonesia. Di mana-mana tidak ada. Dan kemarin kita di mana? Di Angkatan Udara ya, STTKD. Itu begitu Kiai Kanjeng datang, mereka sedang lomba terbang pak, rebana. Gue nganggo seragam Angkatan Udara pilot-pilot kayak ngene pak, blak sholatullah edan iki, edan nih. Gue orang ono ning dunia Angkatan Udara selawat badar iki ora ono. Ulang tahun 403 pak, Satuan 403 di Yogyakarta itu kita datang, mereka ulang tahun tentara mas gini tentara ini Indonesia nyeneng gitu nan iso gitu ya Allah. Mulai tentara Indonesia itu, militer Indonesia termasuk polisi Indonesia ini barusan Pak Tito kan barusan mendaftarkan, memasukkan polisi Palestina untuk masuk ke daftar apa namanya Interpol internasional gitu ya. Dan Pak itu jasanya Pak Tito pada mereka. Tentara Indonesia tidak ada yang berani mas. Amerika tidak mungkin berani menyerang secara militer ke sini, ini aku dugaanku ya. Lah kue karo anak kue kalah, karo muridku sing jenenge Vietnam kue kalah, ora wani kue rene. Tentaranya hebat, polisinya banyak. Yang paling menakutkan ini rakyatnya ini. Rakyat Indonesia ini oke sing frustrasi ya. Dijak gelut, ayo seneng. Lah banser iki arep ngapa iki? Aku dijak gelut, ayo ya mas ya. Ayo kokam, ayo. Kene iki poso jak riyo, ayo kan gitu. Itu yang menakutkan. Jadi teman sekalian sekali lagi sudah jangan khawatir mengenai Indonesia, dan ada siklus kok hidup itu ada siklus. Apa yang sekarang hancur besok akan tumbuh lagi. Apa yang sekarang dipendam akan bangkit lagi. Saya tidak pernah khawatir, insya Allah ya. Kecuali kiamat ya kayak sopo-popo kan gitu. Tapi selebihnya saya sekarang ini anak-anak muda ini saya jumpai di seluruh Indonesia loh tiap malam. Ini anak muda dahsyat. Tidak pernah ada anak muda Indonesia kalah di dunia manapun. Dari SD Olimpiade juara, SMP juara, SMA juara, betul Pak. Mau fisika, biologi, sastra, semua mereka juara.
Dan sekarang setelah mereka umur 20 ke atas, ternyata mereka juga kreatif dan dahsyat-dahsyat, dan mereka punya cara berpikir yang sudah lebih lengkap dan lebih mendesak dibanding generasi sebelumnya. Jadi saya sangat optimis pada Indonesia. Itu sebabnya saya selalu bahagia keliling kayak gini, sampai jam berapapun aku ora kesel. Nah aku rodo upamane rodo kok aku kekeselan iki ngantuk, begitu aku tekan kene engko jam 3 esuk aku seger meneh, esuk meneh aku. Jadi saya tidak membutuhkan 24 jam untuk berganti hari. Setiap kali saya seger lagi, setiap kali saya pagi hari lagi. Kowe kudu iso menciptakan bengimu dhewe, esukmu dhewe, awanmu dhewe. Ngono carane. Saya ngomong sama Yon Kuswoyo almarhum. Mas Yon, sekali-sekali melok sampean Nyahan. Jam piro, Cak? Ya terserah sampean, pokoknya sampai jam 3 arek-arek. Waduh, aku jam 10 wis turu aku biasa ket biyen. Lho, Cak. Jam 10 iku sampean ganti jam 3. Lho ya apa maksudnya sampean, Cak? Lho, kita menciptakan metabolisme kita sendiri, kita menciptakan waktu kita sendiri. Kalau kamu biasanya butuh 6 jam, kamu bisa kurangin 5 jam, 4 jam, 3 jam, sampai setengah jam pun bisa. Kemudian kamu dapat pagi hari lagi, seger meneh, gitu loh, seger meneh. Teman-teman Maiyah sampai jam 3, jam 4 subuh, tidur 1 jam, masuk kerja, tidak ada masalah, tidak ada yang sakit selama ini, gitu ya. Jadi ojo khawatir, ini Indonesia itu fadilah Allah luar biasa kepada Anda. Tentara Indonesia itu sembarang iso. Favorit di Timur Tengah, di Afrika kalau mereka bertugas. Piye coba Arab favorit piye? Perang kendel, luwih kendel dibanding tentara manapun. Mungkin iki bondo bismillah. Lho piye nek kono kan? Sebentar, ini kita hitung gini ya. Ntar kita harus tunggu. Cari tentara suwen selak maghrib ya. Ayo wis ya, bismillah ya. Maju mas, bener mas, maju set penculikan yang dimana di Afrika Barat itu kita yang menyelesaikan. Mergo nekat gue mau, dan itu tidak hanya tentara, bocah-bocah kira kayak yang nekat toh ya, nekat toh, wes bismillah ya dek ya, rabi ya, rapo ya, oh iya ayo mas, urung di penggalan rapo apa mas, engko digolek bareng-bareng, nah, wes iki urung duwe motor piye, ya kredit, saunone ra masalah, kowe bondo bismillah. TKI kita, tenaga kerja kita di Korea, saya sangat sering ke Korea dan saya kenal mereka semua bermacam-macam, dan lebih dari sekian ratus ribu di antara mereka itu penduduk gelap dan tidak ada izin, tidak punya visa. Ngono iki ya tenang kemana-mana beres. Lho kowe iki duwe visa? Ada, Cak. Lu cari gelap enggak, Cak? Kita punya visa apa? Visa bilillah. Ya apa? Wong Indonesia. Orang Indonesia. Jadi saya tidak akan meremehkan Indonesia dan saya bangga kepada rakyat Indonesia. Saya bangga kepada Indonesia. Dan aku sangat percaya kepada masa depan Anda, meskipun di atas keputusasaannya memuncak sampai ada yang mengatakan 2030 bubar Indonesia. Ya bubar berasa dadi segole. Ya ra. Bubar bujangannya dadi rabi kan gitu, pancen wis bubar lalu jomblo neng lak rabi kan gitu. Nah mudah-mudahan 2030 itu memang bubar rusake bangkit apike kan begitu. Kira-kira Gusti Allah nek sing bercita-cita ngene iki sak Indonesia kan suwe-suwe kan ya waduh piye ya bisa Indonesia ada optimis ya, masa ora tak kabulke wis ora tak kabulke ya gitu lho begitu mas, masuk akal ndak Allah begitu? Kowe janjani bojomu dek, insya Allah ya nek gaji munggah aku tak kreditke motor. Ternyata nganti 2 tahun ra iso nukokke motor, terus kowe ndonga ya Allah jenengan niku kok seneng to nek kula izin kali bojo kula. Kula niki saestu lho, tresno kali bojo kula, kepengin bojo kula nyambut damel-damel nggih mboten angel-angel saged duwe motor, elek-elek mboten napa-napa. Kula pun janji mosok 2 tahun kula mboten saged, kula izin kali bojo kula. Ya Allah jangan permalukan aku di hadapan istriku ya Allah. Aku saja malu, masa engkau yang memilikiku tidak malu kepada istriku. Ngono ngoten iki. Gusti Allah, bril kabulke bril. Jan nesu ya, aku optimis loh iki, aku husnudzon loh ya. Gitu. Ada seorang, Anda sudah pernah dengar, seorang penyembah berhala umur 84 tidak pernah sakit, umur 84 loro. Terus dia minta, berhala saya sakit, sembuhkan. Jenenge reco meneng ae. Hei, aku sakit ini. Kamu saya sudah saya sembah 84 tahun. Sembuhkan saya sakit. Kan saya sudah setia sama kamu.
berhala ini meneng ae, jenenge watu. Terus dari ketiga, saya kasih waktu 1 kali lagi. Kalau kamu tidak menyembuhkan saya akan minta kepada yang katanya Tuhan itu, Allah itu. Bilang ngenyek Mas, yang katanya Allah itu kan itu kan. Kan malaikat Jibril ora terima. Sopo kuwi? Siapa itu? Mudun. Penyembah berhala, mengejek-ejek Allah. Aku setia kepada Allah seumur hidupku lah, ya malu mayu marun, malaikat itu pekerjaannya hanya mengerjakannya dengan Allah. Dia ora terima Allah dibilang yang katanya Allah itu kayak gelem. Kan sapa kae presiden Indonesia kae? Sapa kae? Lah tersinggung nanti kan ngono. So wiwi kae lho, wiwi kae lah. Nah. Lah ora penting ngono Mas. Lah tersinggung to kuwi. Nah, Allah digituin yang katanya Allah itu kan gitu. Jibril gugat, ya Allah, aku tidak terima itu ada penyembah berhala, menghina kamu, gini. Terus Allah Jibril, sudahlah, kabulkan aja. Loh, dia mengejekmu ya Allah, sedangkan aku bertasbih sepanjang hidup kepadamu. Jibril, mikir toh dikit. Kata Allah, dia akan minta disembuhkan oleh berhala, terus dia tidak sembuh, wong namanya juga berhala. Terus dia minta sembuh dari saya. Terus kalau saya tidak sembuhkan dia, bedanya saya sama berhala apa, Bel? Oh ngoten nggih, wah mudun begitu, oh enggak gitu disembuhkan. Ngono Dik Mas ya. Yang husnudzon, yang optimis gitu loh Mas. Ya, supaya enggak nyala-nyalain siapa-siapa, terus gembira terus dalam segala keadaan. Optimis terus dalam segala keadaan. Gede hatimu terus. Ngono ya. Oke, terakhir Mas Islami. Ya, masalah ya Rabbana ya dalullah ya dal wafa. Aku takon nang ketua NU cabang, jeneng aku. Enak ae aku sekolah kowe ora nang pesantren ora malah takon iku nguji apa piye kowe. Wis mesti ra isone aku Mas, ngawur ae kowe. Ora iso aku Mas. Engko tak kandhani berdua ya. Orang ngerti aku Mas. Saya bukan ahli sholawat. Saya itu hanya orang yang melaksanakan apa yang tidak dilaksanakan orang. Kok do izin sholawatan toh? Akhirnya aku keliling sholawatan Mas. Mulai tanggal 22 Mei 98. Ki kok darono jilbaban gue, lautan jilbab ngono kaya nekat. Ora ono jane jilbabe mesti jiloro. Ning ngomong lautan jilbab, diguyu wong, lautan mbahmu kuwi mung jeding, mung kolam ngono to. Ning aku ora, laut aku nang Makassar, nang Madiun, Surabaya aku gue puisi dan drama. Lautan aku melihat beribu-ribu jilbab menghampar sampai ke Cakrawala. Sampai menimpa kopi. Ora apa-apa Mas. Aku menyaksikan beribu-ribu jilbab. Oh tidak, berjuta-juta jilbab. Terus Allah kasihan sama saya, ya Allah nun. Wong yang jilbaban sak kota itu paling 2-3 orang, kok kamu ngomong lautan berjuta-juta jilbab. Ya sudah enggak apa-apa, tak kabulkan aja daripada kamu nanti malu kan gitu. Akhirnya dikabulkan, sak jilbaban kabeh. Meskipun di antara jilbab itu kadang-kadang salah sing jilbabi. Kenene di kruku tuh kue nene. Wah, kenene. Tur banyak punggung laki-laki yang berlobang sebelah kanan gara-gara jadi sundel bolong biyen sundel bolong wedok, saya sundel bolong lanang mergo nek gandengan wed hilang ngene iki ya ora dudu gunung kuwi ya kuwi biasa gitu ya. Dia Mas ya, saya mohon maaf kalau saya banyak sanepo perumpamaan. Saya tidak mengatakan Allah itu begitu, Jibril begitu, tapi kan kita ini hanya bisa membayang-bayangkan. Ambil substansinya, ambil intinya, jangan diambil itu sebagai fakta hukum, ndak kayak gitu ya. Oke Mas.